Karena kita juga memberikan keterangan ahli untuk mempengaruhi hakim. Dan mereka kan karena si terdakwa mungkin orang mampu banget bisa mendatangkan ahli-ahli dari luar negeri juga kan. Kita di forensik diajari kalau tidak wajar harus diotopsi, karena kalau tidak ada otopsi tidak ada sebab. Itu potensi orang bisa digali lagi, malah saya bilang harus diotopsi dulu. Ternyata ada soal harta dan kekuasaan di kasus Jessica Wongso. Sosok ini bongkar aslinya. Jumlah air dalam gelas. Gelas yang dipakai untuk kopinya Mirna itu berukuran 370 ml. Jumlah kopi yang tersisa dalam gelasnya Mirna menurut data Mabes Polri adalah 350 ml. Yang meminum kopi tersebut ada 4 orang. Ahli dari Mabes Polri mengatakan jika sekali sedot itu sekitar 20 ml. Jumlah tersebut apabila dikali 4 orang, jumlahnya 80 ml. Yang mana jika ditambahkan ke dalam sisa kopi di gelas, kopi akan tumpah. Poin ini tidak menjelaskan bahwa satu-satunya yang menelan atau menyedot full minuman tersebut adalah Mirna. Bahkan kalau dari kesaksiannya Hani, dia tidak menelan atau melepeh, menunjukkan bahwa dia hanya menyentuh minuman itu dengan lidahnya. Poin terakhir atau pernyataan yang akhirnya dia minta dihapus di akunnya Om Deddy Corbuzier adalah bagian di mana Pak Oto menjelaskan bahwa kasus kopi sianida ini menjadi panjang dan rumit akibat Irjen Krisnamukti. Setelah dinyatakan meninggal, keluarga Mirna itu udah mau ngubur Mirna. Tapi Krisnamukti yang pada saat itu menjabat sebagai Direskrimum Polda Metro Jaya mengatakan pada ayahnya Mirna, "Edi, anakmu tuh diracun," sehingga meminta orang tuanya Mirna melakukan otopsi. Sudah mau dikubur. Tiba-tiba Krisnamukti, Direktur Umum waktu itu oleh di Polda, Krisnamukti datang. Dia mengatakan, saya lihat di Netflix, anakmu itu mati diracun. Padahal saat itu belum dilakukan otopsi atau pengambilan sampel dari tubuhnya Mirna, tapi Krisnamukti sudah membuat kesimpulan awal mendahului semua peristiwa. Statement ini diminta dipotong dari videonya Om Deddy Corbuzier, entah karena apa. Tapi ketika seseorang sedang melihat ke arah atas, saya garis bawahi, itu belum tentu berbohong. Itu sesederhana bahwa dia sedang mengingat-ingat sesuatu yang sifatnya gambar. Bisa jadi dia ngarang cerita gitu loh, bahwa mata ke arah atas itu bisa beberapa kemungkinan. Satu, mengingat-ingat berupa gambar. Misalnya saya mengingatnya waktu saya berada di New Zealand gitu, misalnya waktu itu ngapain aja ya gitu. Itu bisa, itu satu. Kemungkinan kedua adalah saya lagi ngarang betul, Mas, coba kalau misalnya nih ya ada harimau berwarna hijau gimana, terus saya ngeliat arah atas ngarang gambar harimau warnanya hijau. Bisa juga perlu pertanyaan lebih jauh dari orang yang memang di bidang katakanlah entah kemudian dia investigator yang punya sertifikasi untuk neurolinguistik gitu ya, ataukah di dalam pengamat mikroekspresi dan bahasa tubuh gitu. Tetap dan pertanyaannya agak panjang nih, nggak bisa langsung kita bilang bahwa mata ke atas bohong. Enggak, jangan, tidak sesederhana itu. Seorang ahli forensik di RSCM dan menjadi dokter yang bertugas untuk melakukan pengawetan Mirna di rumah duka RS Darmais, Jakarta. Dia sudah berpengalaman lebih dari 30 tahun sebagai dokter dan peneliti sianida. Saking lamanya, dia tuh mengklaim bahwa dia tuh bisa mengenali sianida dari jarak jauh. Di dalam podcastnya bersama Dr. Richard Lee, Dr. Jaya mengatakan bahwa Mirna itu masih sadar saat dibawa ke UGD RS Abdi Waluyo. Saat itu dia muntah-muntah dan sang dokter yang menangani kemudian mengambil sampel lambung Mirna untuk mencari tahu apa penyebabnya. Sampel tersebut kemudian dibawa ke Puslab 4 untuk diperiksa. Nah, menurut Dr. Jaya tidak ada karakteristik sianida. 2 jam setelah dia meninggal, Mirna dibawa ke RS Damais untuk diawetkan. Diawetkanlah dia dengan Dr. Jaya untuk disemayamkan di rumah duka selama 3 hari. Nah, menurut prosedur setelah 24 jam, jenazah itu harus diawetkan untuk menghindari pembusukan dan bau. Tapi sebelum diawetkan, Dr. Jaya tuh sempat nanya, kayak ini riwayatnya gimana? Pasien ini meninggal karena apa? Saat dia dengar bahwa Mirna meninggal karena sianida, dia langsung bilang, wah nggak bisa, berarti ini harus diotopsi jenazahnya. Karena ini kasus tidak wajar. Kita di forensik diajari kalau tidak wajar harus diotopsi, karena kalau tidak ada otopsi, tidak ada sebab. Itu potensi orang bisa digali lagi, malah saya bilang harus diotopsi dulu. Ketemulah Dr. Jaya sama Papa Mirna, dan Papa Mirna bilang pihak keluarga nggak mau dia diotopsi. Dr. Jaya jelasin dong kayak kalau misalkan jenazahnya nggak diotopsi, dia juga nggak bisa melakukan proses pengawetan karena harus berurusan dengan pihak kepolisian terlebih dahulu. Loh, kalau kami kan otopsi
hasilnya kita serahkan penyidik dan memang waktu itu positif cyanida ya sudah. Positif ya, Bu, ya? Iya, dan tinggal penyidiknya kan mencapai 21 kan. Iya. Jadi kan mungkin di pengadilan kan mereka kan pembelanya itu kan pembelanya mendatangkan ahli-ahli yang lain yang bisa mempengaruhi yang mulia hakim seperti itu kan. Ya itu sih ya risiko di pengadilan ya kan, bagaimana kita juga memberikan keterangan ahli untuk mempengaruhi hakim. Dan yang memberi keputusan nanti ya Pak Hakim. Dan mereka kan karena si terdakwa mungkin orang mampu banget bisa mendatangkan ahli-ahli dari luar negeri juga kan. Ada dokter forensik dari Makassar, dari luar negeri ya. Itu memang haknya. Dan jadi kayaknya keterangan kita itu yang seolah-olah kalah gitu. Dan tapi kan tetap divonis bersalah. Tapi hasil otopsinya, ibu kan yang mengotopsi itu, ibu otopsi memang bisa bunyi ya, tapi waktu itu kan siapa yang menaruh racun di kopinya itu kan masalahnya di situ. Tapi kalau otopsinya selesai, meninggal karena racunnya adalah cyanida itu tidak diragukan lagi ya Bu ya? Iya, tidak kan, yang meriksa juga kita kirim ke sampelnya ke laboratorium forensik. Gitu. Tinggalnya kan, makanya kan pembela-pembela yang ahli-ahli yang didatangkan oleh pembela bertugasnya mempengaruhi yang mulia, ya sudah. Makanya kan tetap bersalah karena kan terbukti memang racun, tapi dia kan bisa ringan karena juga tidak jelas yang memasukkan kopi itu siapa. Kasus pembunuhan Mirna Salihin atau yang lebih dikenal dengan kasus kopi cyanida Jessica Wongso merupakan salah satu kasus yang menghebohkan Indonesia beberapa tahun lalu. Namun hingga saat ini masih banyak misteri yang mengelilingi peristiwa tragis ini. Banyak pula netizen yang mengatakan jika kasus ini mirip dengan kasus Ferdy Sambo. Sebuah pandangan yang menarik muncul dari praktisi retrokognisi yang dikenal sebagai orang indigo, Om Hao, yang menyoroti sejumlah kejanggalan dalam kasus ini. Om Hao yang mengelola kanal YouTube bernama Kisah Tanah Jawa, berbagai pandangannya uniknya dalam sebuah podcast dengan Dr. Stefani pada Jumat 20 Oktober 2023. Yang menyoroti beberapa aspek yang menurutnya tidak biasa dalam kasus pembunuhan tersebut. Salah satu aspek yang menjadi fokusnya adalah penggunaan cyanida dalam pembunuhan Mirna Salihin. Yang menjelaskan bahwa cyanida merupakan zat kimia yang sangat berbahaya dan reaksinya terhadap fisik manusia dapat menyebabkan luka bakar. Para ahli kimia atau orang yang berurusan dengan bahan berbahaya seperti cyanida biasanya harus menggunakan pakaian pelindung khusus saat berhadapan dengan zat ini. Om Hao menyatakan bahwa ketika cyanida digunakan oleh seorang yang bukan ahli kimia dapat menyebabkan cedera fisik yang serius. Kalau kita lihat ya, dan unsur kimia yang dimaksud itu sesuatu hal yang mudah bereaksi yang ketika dilakukan bukan oleh seorang ahli kimia itu bisa memengaruhi cedera secara fisik, sambungnya. Om Hao juga menyinggung motif dibalik pembunuhan Mirna Salihin. Menurutnya motifnya berkaitan dengan harta dan kekuasaan. Motifnya juga tentunya tentang harta dan kekuasaan, sambungnya. Meskipun ia tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai motif tersebut, ia menegaskan bahwa unsur-unsur ini memainkan peran penting dalam kasus ini. Selain itu, Om Hao juga menyebut adanya sosok yang menumpang dalam kasus pembunuhan ini. Meskipun ia tidak memberikan informasi lebih lanjut tentang siapa sosok tersebut atau peran apa yang dimainkan, pernyataannya menimbulkan pertanyaan tentang siapa sebenarnya yang terlibat dalam kasus ini. Buruknya kekhilaafannya ada yang numpang di kasus ini, jadi udah deh, ini tetap ada, yang penting ini masih langgeng gitu. Karena berantai muter kayak rantai setan aja, tandasnya.